warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para orang tua yang sangat saya muliakan, wabil khusus orang tua kita Bapak Haji Muhammad Rais Salam, dan semua orang tua mudah-mudahan sehat, barokah, panjang umur, selalu dalam limpahan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Mushola Al-Falah, Ketua Majelis Ta'lim Malam Selasa, saya hormati juga Kanda Jajis Muslim dan semua jamaah. Alhamdulillah, malam Selasa ini kita bisa berkumpul bermuajahah kembali di tempat yang sangat mulia. Seperti biasa, taklim rutin Mushola Al-Falah. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Mari kita mulai pengajian kita dengan membaca surat Al-Fatihah untuk orang tua kita semua yang sudah wafat, diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Wabil khusus untuk wakif hadzal musalla Kang Haji Tahir bin Kang Haji Limin wa Hajah Siti binti Mahmud dan semua orang tua kita semua, juga yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, baik yang dirawat di rumah sakit atau yang di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan nu'tiha wa nuqaddimuha li habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal mufassirin wal muhaddithin wal musannifin wa ila ruhi jami'il malaikatil muqarrabin summa ila arwahil awliya'il mutaqaddimin khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, summa ila arwahi ulama'i wa awliya'i hadhil qaryah wa usulihim wa furu'ihim wa zawjatihim qaddasallahu asrarahum wa nawwara dara'i'ahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim wa a'ada 'alaina min barakatihim wa amtir 'alaina wa yasakaratihim thumma ila جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخص خصوصا إلى روح.
summa ila ruhi Qaji Tahir Haji Siti, summa ila arwahi jami'i keluarga besar Majelis Ta'lim Shalah Al-Falah, ghafarallahu dzunubahum wa nawwara dharaihahum wa ja'alil jannata mathwahum wa yu'li darajatihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama salam kita baca lebih baik. Semoga iman kita bertambah dan terus bertambah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahullah wa bi kulli rasulin arsalahullah wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anillah ala zalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'asu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah selesai membahas tentang faslun fis shadaqati. Sekarang masuk pasal berikutnya. Faslun ay hadza faslun. Qala al-musannifu rahimahullah. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun fid du'ai wal istighfari wal qur'ani wa sairil adhkari. Menerangkan tentang doa, istighfar, membaca Al-Qur'an dan bermacam-macam zikir. Qala alaihi salatu wassalamu. Junjungan kita Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada tentunya Sayyidina Ali. Ya Ali, wahai Ali, alaika bid-du'ai, biasakan olehmu berdoa. Bainal azani, antara azan, wal iqamati, dan qomat. Fa innahu, karena sesungguhnya azan karena sesungguhnya doa antara azan dan qomat la yuraddu, tidak akan ditolak oleh Allah. Nah, ini penting nih. Habis azan doa. Boleh doa dulu baru sholat qobliyah kalau kita sholat qobliyah, atau habis azan sholat qobliyah terus doa. Boleh. Doa azan kan hafal ya. Nah, itu ada tambahannya ntar habis doa azan. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-sholatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Terus apa terusannya? Nah, itu kan rata-rata Rabbi firli. Kalau kita merujuk kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, habis doa adzan tambahin raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Cukup nyampe itu aja. Jangan dibaca kayak tadi kebanyakan. Kan sama itu tadi ya. Akidah mujmalah. Bacanya cuman raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Habis doa adzan. Orang yang membaca itu tadi raditu billah dan seterusnya sesudah doa adzan diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah. Bersih dari dosa. Sayang kalau kagak dibaca. Kayak dibaca La ilaha illallah. Terus doa La ilaha illallah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah sampai innaka la tukhliful mi'ad. Terus raditu billahi robba. Nah, setelah itu mau ditambahin Rabbi firli atau apa macam-macam, nggak apa-apa. Sebab itu waktu yang ketika kita berdoa la yuraddu,
doa kita nggak bakalan ditolak sama Allah. Kesempatan doa itu dalam Al-Quran ada 20 kalimat kata-kata doa, ada 20 kata atau 20 kalimat, macam-macam bentuknya. Ada bentuk fi'il mudhari', ada bentuk fi'il amar, ada bentuk masdar. Tapi doa yang 20 kata dalam Al-Quran itu punya arti yang berbeda-beda. Ada doa artinya menyembah. Doa artinya menyembah. Apa contohnya? Kita lihat di surat Al-Jin juz 29. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Fala tad'u itu fi'il mudhari', artinya doa. Tapi doa di sini artinya menyembah. Wa annal masajida, sesungguhnya masjid, musola, lillah itu milik Allah. Bukan milik kelompok, bukan milik golongan, apalagi milik individu, bukan. Kecuali kalau masjid yang Bapak bangun di rumah Bapak sendiri. Bikin rumahnya gedong, terus di belakang rumah bikin masjid pribadi buat dia sama keluarganya doang. Nah, itu baru milik pribadi. Rumahnya dijual, yang beli dibongkar masjid jadiin kontrakan, boleh apa enggak? Boleh, tanah dia, rumah dia. Ada salah satu pabrik itu, saya nggak sebut ya, dekat kita sini. Itu diriin Jumatan, masjidnya dibangun sama PT, tanah PT, nggak ada sedikit pun uang dari karyawan. Lama-lama PT itu punya kebijakan bahwa tidak boleh mengadakan sholat Jumat di dalam masjid, keluar. Karena memang karyawannya juga cuma sedikit, kurang dari 40 orang. Akhirnya masjidnya dibongkar, dijadiin tempat kerjaan. Banyak yang protes. Protes apa? Yang bangun dia, kok tanah-tanah dia, bangunan-bangunan dia. Kecuali kalau wakaf. Tanah wakaf, amal juga dari masyarakat. Itu kalau dibongkar kita perlu juga untuk protes. Ya ini Musola Al-Falah, ada wakaf ini. Wakaf dari Kong Haji Tahir bin Haji Rimin wa Haji Siti binti Mahmud, maka tidak bisa dimiliki oleh individu, termasuk ahli waris nggak boleh, karena udah putus, udah milik Allah. Ini milik Allah. Bang Yusuf, nah, bongkarnya jadiin kontrakan, nggak boleh, Bang. Nggak boleh. Tapi Bang Yusuf boleh jadi ketua DKM, keluarga boleh jadi pengurus, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian memiliki secara pribadi nggak boleh. Itu ayatnya tadi. Wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid, musola itu milik Allah. Terus ayatnya, fala tad'u, janganlah kamu menyembah. Doa artinya menyembah. Janganlah kamu menyembah selain Allah. Jangan kamu menyembah selain Allah. Jadi doa itu berarti menyembah. Nomor 1. 2, ada doa yang berarti mengajak. Mengajak. Bukan meminta tapi mengajak. Apa ayatnya? Al-Quran lagi. Surat Al-Baqarah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Terus wad'u itu fi'il amar. Wad'u syuhada'akum. Wad'u itu doa. Wad'u doa. Tapi dalam ayat ini wad'u syuhada'akum, ajaklah.
pembela-pembelamu, penolong-penolongmu. Ajak min dunillahi, selain Allah. In kuntum shadiqin. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Kata Allah, kalau kamu ragu akan Al-Quran yang aku turunkan kepada hambaku, ragu bahwa itu aku yang menciptakan, kata Allah, Fa'tu bisuratim mim misli. Coba kamu bikin satu surat aja yang sama dengan Al-Quran. Terus Allah menantang, wad'u syuhada'akum. Boleh kamu ajaklah. Jadi wad'u, doa di sini artinya ajaklah. Ajaklah penolongmu selain Allah. Siapa yang mau kamu ajak? Malaikat, iblis, jin, setan, semua manusia gabung jadi satu. Ayo bikin satu surat aja yang sama dengan Al-Quran. Ditantang sama Allah. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau kamu tidak mampu, dan pasti tidak mampu, fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah. Kamu bertakwa saja kepada Allah, takut sama Allah. Takut kepada api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu-batuan. Wa'iddat lil kafirin, disediakan bagi orang kafir. Al-Quran itu mutlak Allah, bukan Nabi, tapi Allah. Nah, apa bedanya Al-Quran dengan hadis qudsi? Kan sama-sama kalam Allah. Kalau Al-Quran fungsinya lil ajzi, untuk melemahkan musuh. Kalau kamu ragu bahwa ini datangnya dari Allah, coba kamu bikin satu surat aja. Kamu boleh ajak siapapun, itu namanya melemahkan. Kamu pasti nggak mampu, dan pasti dijamin tidak mampu. Itu melemahkan. Jadi Al-Quran tidak bisa ditandingi oleh apapun. Tapi kalau hadis qudsi bisa kita contek. An-nazafatu minal iman, hadis qudsi. Padahal bukan, tapi ngaku-ngaku hadis qudsi. Bisa aja orang percaya, niru-niru. Kalau Al-Quran nggak bisa, mau ditiru bagaimana? Pasti ketahuan. Yang hafal Quran lebih dari 2.500.000 orang hafal Quran. Dan Allah udah bersumpah dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang nurunin Quran, aku yang akan menjaganya. Jadi jangan khawatir kalau Al-Quran bakal dipalsukan, pasti ketahuan. Jangan lagi kalimatnya, harokatnya aja dipalsukan, ketahuan. Jadi ini contoh nih bapak-bapak ini. Bapak-bapak pasti hafal kan? Pasti hafal surat Fatihah. Gak mungkin enggak. Saya baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketahuan enggak? Di mana letaknya? Buddha. Yang benar budu. Kenapa ketahuan? Hafal semua. Maka orang yang memalsukan harokat akan ketahuan, udah pasti. Lah kenapa kita tahu? Karena kita hafal surat Fatihah. Saya plesetin di surat Yasin, bahwa Bapak juga pasti tahu, walaupun kagak hafal Yasin, tapi kan sering baca. Jadi pasti tahu lah. Pasti tahu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada berapa yang salah? 3. Wah, ketahuan walaupun kita kagak hafal, tapi kita udah sering baca. Jadi Al-Quran tidak bisa untuk ditiru-tiru, nyontek. Lil ajzi, melemahkan. Ada Musailamah Al-Kadzdzab. Saya bisa bikin Quran, saya mau tandingin itu surat Al-Qari'ah. Coba kita pikir secara logika dah, secara logika yang benar. Ketika Al-Quran bicara Al-Qari'ah, hari kiamat, udah tahu belum kita hari kiamat? Belum, udah terjadi.
Belum, tapi udah diceritain sama Al-Quran. Sesuatu yang belum terjadi dan belum ada yang tahu. Al-Qari'ah, hari kiamat. Hati kita akan bertanya-tanya, apa itu kiamat? Bagaimana bentuknya? Kapan terjadinya? Itu hebatnya Quran. Udah gitu ditanya lagi, Mal Qari'ah, apa itu kiamat? Kita jawabannya, I don't know. Terus dibalikin lagi, wa ma adraka mal qari'ah, tahukah kamu apa itu hari kiamat? No, saya tidak tahu. Baru diterangin, yauma yakunun nasukal farashil mabsus wa takunul jibalukal. Itu luar biasa diterangin sama Al-Quran. Pada hari itu akan begini. Padahal kita nggak tahu sama sekali. Ditandingin sama Musailamah Al-Kadzab, saya juga bisa. Al-Qari'atu mal Qari'ah, tandingannya al-filu mal fil, wa ma adraka mal fil. Al-fil, gajah. Begitu nyebut gajah, pikiran kita udah tahu gajah itu kayak bagaimana, pikiran kita sudah tahu. Makanya nanya lagi, mal fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal fil, tahukah kamu apa itu gajah? Dan dijebuk orang, bocah gak tahu gajah mah binatang gede, matanya sipit, hidungnya panjang, buntutnya kecil, kupingnya taplang. Lah itu namanya gajah. Semua orang gak tahu, makanya cerita apa itu gajah. Apakah gajah itu? Kalau hari kiamat, kita kagak tahu apa itu kiamat. Belum lagi sastranya, struktur Arab. Qul huwallahu ahad, dal. Allahu samad, dal. Lam yalid walam yulad, dal. Belakangnya walam yakul lahu kufuwan ahad, dal lagi. Luar biasa. Inna a'tainakal kautsar, sar fasholli li rabbika wanhar. Ada kesamaan ujung sama ujung. Inna syani'aka huwal abtar. Itu sastra tertinggi. Jangan heran kalau kemudian Umar bin Khattab pengen bunuh Nabi. Mau kemana, Mar? Membunuh Muhammad. Kenapa membunuh Muhammad? Gara-gara dia ini agama kita jadi terkotak-kotak. Dulu dia kagak ngajarin apa-apa, enak kita bersatu. Gara-gara Muhammad datang dengan agama baru, kita jadi tercerai-berai. Mendingan saya bunuh itu orang, selesai. Mendingan bunuh adekmu dulu dah. Kenapa adek saya? Nah, adekmu juga udah ngikutin Nabi Muhammad, lagi mau bunuh Nabi Muhammad. Adekmu dulu benerin. Adeknya Umar namanya Fatimah binti Khattab. Datang, Fatimah lagi baca Quran. Fatimah adeknya Umar. Yang dibaca surat Toha. Kaget Umar, apa ini? Semakin didengerin, emosi yang memuncak reda, hilang. Timbul kekaguman. Umar kan cerdas, berpikir, sungguh ini bukan kalam manusia. Nggak mungkin manusia ada karangan sebagus ini, sehebat ini. Ini pasti kalam yang maha kuasa. Datang Fatimah, ketakutan dia. Apa yang kamu baca? Saya baca Quran, Bang. Mana dia Qurannya? Nggak boleh abang kotor. Kalau abang mau pegang Quran harus wudu dulu. Mau itu kayak kebo dicocor hidungnya, wudu. Begitu dibaca lembarannya surat Toha, gemeter hatinya. Langsung bersimpuh. Fatimah, ya bang, mana suamimu? Ada bang ngumpet, ada bang dia takut. Panggil, mau ngapain bang? Anterin saya ke rumah Muhammad. Saya mau masuk Islam. Padahal tujuannya pengen bunuh. Apa the power of Quran? Gak ada yang lebih dahsyat dari Al-Quran, gak ada. Seorang Umar yang datang pengen bunuh, dengar Al-Quran langsung tunduk di depan Nabi. Pengen bunuh malah jadi pengikut. Masya Allah. Masya Allah itu. Jadi Al-Quran tidak mungkin bisa dikalahkan oleh apapun, karena itu kalam Allah.
Tapi kalau hadis qudsi banyak orang bisa niru-niru. Dalam hadis qudsi, al-mu'afazatu 'alal qadimi sholih, bukan itu, bukan hadis saja, bukan. Cuman kan kalau kita kagak ngerti manggut-manggut aja udah. Kagak ketahuan. Orang ngomong hadis qudsi begini bisa ditiru lah istilahnya. Al-Qur'an enggak bakal bisa. Karena kalamnya kalam biasa kalau hadis qudsi. Jadi doa artinya ajakan. Yang ketiga, doa artinya meminta. Nah, itu yang kita bahas. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman apa? Ud'uuni astajib lakum, berdoalah kalian pasti aku ijabah. Artinya mintalah kalian, minta. Kapan mintanya ya Allah? Nah, diantaranya adalah antara azan dan qomat. Di kitab Tanqihul Qaulil Hasis karya Syekh Muhammad An-Nawawi ada satu hadis Nabi itu, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intisari ibadah. Kenapa kok doa itu merupakan intisari ibadah? Ada dua. Yang pertama, doa itu melaksanakan perintah Allah. Artinya kalau kita berdoa, hakikatnya kita lagi melaksanain perintah Allah. Kan Allah yang nyuruh, ud'uuni, berdoalah kamu, perintah kan? Berdoalah kamu. Terus kita doa, ya Allah, ya Tuhanku, kami mohon. Berarti kita lagi melaksanakan perintah Allah. Maka berdoa itu diijabah atau tidak diijabah, itu enggak hal yang penting. Sesuai keinginan kita, bukan hal yang penting. Karena yang penting itu kita sudah melaksanakan perintah Allah. Nanti bentuk pengijabahannya sesuai kehendak Allah, bukan sesuai keinginan kita. Ya Allah, saya mohon ya Allah, saya pengen punya mobil Alphard ya Allah, pengen saya. Kayak orang-orang dijawab Allah, pondok ungu gangnya sempit, mau parkir di mana? Ntar taruh di depan hilang. Udah nggak usah mobil Alphard, seijabah yang lain aja, Sigra dan nggak ngapa-ngapa. Namanya sesuai kehendak Allah, bukan sesuai kehendak kita. Ketika kita punya Sigra, bukan berarti Alphardnya tidak diijabah. Tapi diterima atau tidak diterima sesuai keinginan kita nggak penting. Yang penting kita udah laksanain perintah Allah. Jangan pernah menyesal ketika permintaan kita belum diijabah sesuai keinginan kita. Tapi menyesallah kalau kita udah kagak mau doa. Udah kagak mau doa berarti udah kagak mau melaksanakan perintah Allah. Nah, kita doa itu udah ibadah karena menjalankan perintah Allah. Doa hukumnya apa? Ya wajib. Karena al-amru minallah yadullu 'alal wajib, 'alal wujub. Perintah datangnya dari Allah itu menunjukkan satu hal yang wajib. Salat apa hukumnya? Wajib kan, Johar, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, Jumat wajib. Nah, arti doa sendiri, arti salat sendiri apa menurut etimologi? Doa. Karena dalam salat isinya doa. Dari mulai kita takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Namanya apa? Doa ibtidah, doa. Ntar kita ketika bangun dari sujud, Allahu Akbar, Rabbighfirli warhamni wajburni, doa. Ketika kita tutup sholat kita dengan tahiyat, akhirnya doa. Cuman Bapak nggak hafal aja. Oh, Bapak paling ujungnya cuma nyampe fil alamina indaka, udah sampai situ doang kan? Ada tulisannya kok. Kalau apa? Ya umpama nyampe Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, udah cukup, sah. Ditambahin kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid, lebih cakep. Nah, kalau pengen ditambahin lagi ada doanya. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal.
Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Assalamualaikum warahmatullahi. Kagak hafal kan? Itu di dalam kitab apa itu kitab Nihayatuz Zain ada. Terus di kitab Kashifatus Saja juga ada. Itu Imam An-Nawawi menyatakan hukumnya makruh kalau orang sholat dalam tahiyat akhir tidak baca doa minta perlindungan dari siksa kubur dan minta perlindungan dari Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Kagak dibaca, makruh hukum. Di kitab Al-Minhaj juga ada, syarahnya Sahih Muslim. Makruh. Cuma kita kagak hafal bagaimana? Nah, jadi imam juga kebanyakan kesian makmumnya. Ya udahlah. Apa-apa udah sampai innaka hamidum majid. Tapi intinya sholat isinya adalah doa. Wajib. Titik. Selesai. Doa. Yang kedua, kenapa doa disebut inti ibadah? Karena menunjukkan kita butuh, kita lemah. Karena kita lemah, kita butuh. Butuh kepada siapa? Kepada Allah. Lah kita datang sebagai hamba yang lemah. Ya Allah. Nah itu Allah senang. Senang karena kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Saya mohon padamu. Lah kan lemah berarti. Ngemis. Berarti lemah. Lah ngemisnya kita di depan siapa? Allah. Allah senang. Ada satu makalah itu. Jadiin status WA, dicakep. La tas'alanna bunayya adama hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu Allahu yaghdhabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdhabu. Jadi jadiin status WA. Apa artinya? Jangan pernah kamu ngemis minta-minta untuk kebutuhan pribadimu sama orang lain. Jangan. Tapi ngemislah, memohonlah, merataplah di depan zat yang pintunya tidak pernah ditutup untukmu, yaitu Allah. Allahu yaghdhabu in tarakta su'alahu. Allah benci sama kamu kalau kamu kagak mau minta sama Allah. Tapi manusia akan benci sama kamu kalau dimintain mulu. Bener nggak? Pagi-pagi bawa piring kosong. Minta jangan sama orang, mencing sama mamang, ponakan apa sama adik, minta nasi pas sepiring, dibagi. Ya bang ada nih bang, ntar siang bawa lagi piring kosong, minta nasi pas sepiring, insya Allah dibagi. Malam bawa lagi piring kosong, minta nasi pas sepiring, apa katanya? Bang emang bini abang kemana sih? Kagak masak dari pagi ya, minta mulu. Pasti itu siapa? Manusia. Tapi Allah makin dimintain, makin dimintain, makin dimintain, makin dimintain, makin senang, makin senang, makin senang, makin senang. Tapi saya minta kagak dikasih-kasih. Perasaanmu nggak dikasih. Yang benar dikasih, cuman tidak kamu sadari. Saya minta motor, nggak dikasih-kasih sama Allah. Dikasih. Lo mana? Ditukar sama yang lebih bagus. Ya Allah, saya pengen punya motor Ninja yang 600 cc. Kata Allah besok Senin kuat beli, tapi Rebo nyusruk ke jurang. Itu takdirnya. Nah daripada Senin beli motor 600 cc, Rebonya nyusruk ke jurang, udah mendingan jangan. Saya ganti aja sama yang lain. Kitanya kan kagak tahu, kagak nyadar. Kalau kita tahu, kita akan berterima kasih sama Allah. Ada burung pipit, gede apa kecil? Yel.
Tiap hari itu tasbih. Subhanallah, 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 walhamdulillah, walhamdulillah, Allahu akbar, terus tasbih. Malaikat kagum, senang sama tuh burung pipit. Sampai malaikat muji-muji. Kata Allah apa? Sebentar lagi dia akan datang dan berhenti berzikir. Kenapa ya Allah? Ntar liatin aja. Tahu-tahu ada angin topan, buar, sarangnya tuh burung pipit hancur, jatuh ke bawah. Bro, jatuh ke bawah sarangnya. Lah terus burung pipitnya terbang. Karena sarangnya jatuh terkena angin topan, dianya terbang. Kecewa sama Allah. Tega Allah. Tega, kata burung pipit. Saya zikir tiap hari, saya tasbih tiap hari. Masa burung saya, masa sarang saya ditimpa angin? Sarang saya ditimpa angin, hancur. Saya nggak punya tempat lagi. Udah, saya berhenti, kagak bakalan saya zikir lagi. Saya berhenti, kagak bakalan saya tasbih lagi. Kata Allah, bener kan? Dia berhenti, malaikat. Lah iya ya Allah. Terus gimana? Ya udah datang lagi. Datang beneran. Ya Allah, apa salah saya? Saya zikir tiap hari, saya tasbih tiap hari. Kenapa sarang saya dirusak? Kenapa saya sampai jatuh, saya terbang, merintih? Padahal merasa udah ibadahnya banyak. Jelasin Allah, malaikat putar videonya. Di depan dia, kenapa ada angin topan? Itu burung pipit lagi tidur di dalam sangkarnya, lagi enak tidur. Datang seekor ular berbisa, merambat. Ini burung mau dimakan sama ular. Akhirnya Allah ngirimin angin, buar, itu sarangnya jatuh ke tanah. Burungnya terbang. Coba kalau saya kagak ngirim angin, wahai burung pipit, kamu udah tinggal nama dimakan sama ular. Nangis langsung burung pipit, sujud di hadapan Allah. Ampuni kebodohan saya ya Rabb, ampuni saya. Saya sudah bersuudzon kepadamu. Saya kira kali saya tasbih, saya zikir kagak dianggap. Terima kasih ya Allah, maafin saya. Coba kita merenung. Berapa banyak anugerah Allah yang tidak kita sadari. Tapi kesulitan sedikit, cobaan sedikit, ujian sedikit, musibah sedikit, kita langsung berkeluh kesah. Kita nyalain yang Maha Kuasa. Ya Allah, sakit, berapa lama kita sakit dalam setahun? Paling sekali dua kali, sehatnya berbulan-bulan. Kenapa sakitnya yang dikeluhkan? Sehatnya kagak diingat. Kita punya mata, punya hidung, punya telinga, nah itu kan gratis dari Allah. Kenapa kita nggak bersyukur akan hal itu? Malah yang belum ada, yang belum tercapai, itu yang kita sesali. Ya Allah, apa susahnya sih kau ngabulin? Kau kan maha kaya, masa saya miskin baik? Kasih apa ya Allah? Kalau kamu kaya, ntar kamu nggak kuat, kayak Salabah, ya kan? Akhirnya imannya hilang. Akhirnya jadi orang yang sombong. Tongkrongannya bukan di musola Al-Falah, tongkrongannya di tempat dugem. Udahlah, mendingan kamu begitu jadi ingat aku terus. Kita nggak pernah tahu. Makanya dalam kondisi seperti apapun, ya termasuk diri saya, kita wajib bersyukur. Dalam kondisi bagaimanapun bersyukur. Ini nikmat. Yang lebih hebat dari ini apa? Nggak ada. Bapak dikasih kesehatan, bisa duduk di majelis taklim. Itu nikmat yang luar biasa. Coba bayangin. Orang RW 5 ada berapa kakak? Ada 600-an. Tapi yang dipilih Allah, Masya Allah, sekitar 60 orang yang dipilih.
Ini kalau bukan pilihan dari Allah, kagak mungkin bawa bapak datang kemari. Nggak mungkin. Emang hatinya digerakin sama Allah. Berarti kan kita dipilih sama Allah. Lah kalau kita dipilih berarti orang yang istimewa, orang yang dipilih istimewa di hadapan Allah. Jadi kita duduk di tempat ini, duduknya aja udah itikaf. Itikaf. Jangan dikira nggak itikaf, itikaf. Karena fungsinya sama dengan masjid. Fungsinya sama. Sholat 5 waktu. Kagak mungkin, ini kan dijadiin kontrakan, kagak mungkin dijual. Berarti fungsinya sama dengan masjid. Beda kalau musola yang ada di pom bensin. Nggak bisa bapak itikaf di situ. Karena ketika pom bensinnya bangkrut, dijual jadi supermarket, musolanya bisa digusur, dijadiin lahan parkir. Kalau kita sampai hari kiamat nggak bakalan, maka statusnya sama dengan masjid. Sama dengan masjid statusnya. Sama. Itikaf boleh di sini. Kita kalau di Arab Saudi nggak ada istilah musola. Adanya masjid semua. Di Kudus nggak ada musola. Semua masjid. Walaupun tidak dipakai sholat Jumat. Lah musola sama masjid sama baik. Musola itu artinya tempat sholat, masjid artinya tempat sujud. Itu sama kan? Sama. Cuma masjid gedean, musola kecilan. Masjid dipakai sholat Jumat ini kagak. Sama, semua sama. Itikaf, kita ketemu salaman satu sama lain. Ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufira lahum qabla ay yatafarraqa. Dua orang ketemu salaman, itu dosa kita udah diampunin Allah sebelum kita berpisah. Saya salaman sama Pak Yatman, dosa saya diampunin, Pak Yatman diampunin. Saya salaman sama bapak-bapak, dosa kita diampunin semua. Enak kan? Ketemunya di mana? Di majelis taklim. Kita dengerin wasiat Nabi sama Ali. Masya Allah. Nikmat yang apalagi yang mau kita harapkan? Ini udah nikmat luar biasa. Walaupun cuma dapat air doang, nikmat banget. Karena bukan itu intinya. Ya kalau besok aja ada nasi uduknya kelamaan. Udah ini begini aja udah luar biasa. Titik. Jelas ya? Jelas. Ini belajar dari burung pipit. Kadang-kadang kita belajar dari burung. Kadang-kadang yang kita harap-harapin nggak dikabul, menurut Allah itu yang terbaik. Kadang-kadang yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah. Makanya husnuzon terus. Saya tutup dia udah aja. Ada burung pipit lagi dah. Kehujanan, kedinginan, hipotermia, mau mati kedinginan. Udah mau mati kedinginan, datang burung Garuda. Burung pipit. Ada apa burung Garuda? Tubuhmu menggigil kedinginan. Kalau kagak ditolong kamu mati. Kalau kamu izinkan saya siram pakai kotoran saya biar anget. Dikasih kotoran enak kagak? Kagak, udahnya bau, najis lagi. Ini kita tidak suka, kita nggak seneng pasti. Dikasih kotoran. Tapi begitu disiram pakai kotoran burung Garuda, lah bener anget. Antara dia mati kedinginan, hipotermia, sehat, selamat. Ini namanya sesuatu yang tidak kita harapkan, itu yang terbaik buat kita. Fa'asa an taqrabu syai'aw wa huwa khairul lakum. Sesuatu yang tidak kamu senengin, dikasih tai pasti kagak seneng, tapi itu terbaik buat kamu. Dikasih ujian kita nggak suka, tapi itu terbaik buat kamu, kata Allah. Datang kucing, meong, pit. Ada apa meong? Tubuhmu kotor banget, itu bau. Sini saya bersihin, saya jilatin sampai bersih. Cakep nggak? Cakep, kata burung pipit. Begitu dijilatin sama kucing, udah bersih, dimakan sama kucing, mati. Apa yang diharapin menurut dia baik, ternyata buruk menurut Allah. Makanya sudahlah, kita husnuzon aja sama Allah. Husnuzon aja. Jangan sekali-kali kita suudzon sama Allah. Kadang-kadang yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah. Kadang-kadang yang menurut kita buruk buat kita
ya itu baik menurut Allah. Ya udahlah ya Allah, ini takdir engkau yang terbaik gitu. Begitu ya, jelas ya. Nah ini ngaji motivasi, bukan buat bapak-bapak doang, ya buat saya terutama. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Sampai sini dulu. Kalau ada tutur kata saya kurang sopan, kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Apa bang? Oh, kali mau nanya. Dari siapa bang? Makasih ya bang. Salam sama beliau. Mudah-mudahan barokah. Pahalanya untuk Bapak Haji Anwar bin Bapak Perang, Ibu Ajah Marhamah binti Bapak Kaim, Bapak Matali bin Bapak Suaib. Ghafarallahu dzunubahum. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina. Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.